aset-aset rumah klaster buatan CVK Al-Mansur ini karena bermasalah diambil alih oleh UYM. Dan UYM ini katanya mengambil suratnya, kalau nggak salah ya, saya mohon maaf kalau misalnya ini info kurang valid. Kalau nggak salah itu dibalik nama semua atas nama istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid dari channel YouTube Jia TV. Wawancara Mas Aji dengan salah satu korban atau salah satu investor dari perumahan Kaisa Al-Mansur yang kemarin sempat heboh karena di situ muncul atau mencuat nama Yusuf Mansur yang katanya hendak men-take over, mengambil alih dan mengganti rugi duit-duit dari para korban atau para investor dari perumahan Kaisa Al-Mansur ini. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa investor di sini bukan menanamkan saham, bukan yang mencari keuntungan dan bukan bisnis, tapi investor di sini adalah mereka DP rumah dan ini adalah rumah pertama bagi mereka, hunian pertama bagi mereka. Intinya mereka bukan menanam aset atau menabung atau apapun itu, tapi ini mereka membeli rumah sebenarnya, teman-teman. Dari channel YouTube Jia TV, Yusuf Mansur bikin ruwet. Benarkah asetnya Kaisa Al-Mansur dibalik nama istrinya? Jadi dari penuturan salah satu investor dari perumahan Kaisa Al-Mansur ini yang sampai sekarang belum menerima kunci atau belum serah terima, padahal katanya rumahnya sudah jadi, ini mengatakan bahwa aset-aset tersebut, berkas-berkas dari aset-aset tersebut itu diganti atau dibalik nama menjadi nama dari istri Yusuf Mansur. Benarkah begitu? Bagi saya ini masih dugaan kuat karena ini masih penuturan dari salah satu investor gitu. Kita belum lihat buktinya seperti apa, teman-teman. Oke. Mari kita simak wawancara Jia TV dengan salah satu investor dari perumahan Kaisa Al-Mansur ini, teman-teman. Sorry nih Mas Heri ya, sebelumnya ganggu istirahatnya Mas Heri nih. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Jadi kan kemarin kita sempat ketemu di Polda ya, cuman kan karena waktunya singkat, jadi penjelasannya kan kurang detail gitu. Jadi sebenarnya gini Mas Heri ya, saya ingin lebih tahu mendalam gitu dari sisi Mas Heri sendiri secara pribadi, mengapa sampai tertarik untuk membeli unit perumahan di CV Kaisa Al-Mansur atau milik Arab ini gitu Mas. Itu awalnya itu gimana ketertarikannya gitu? Dulu orang tua saya dapat info itu kan saya masih dulu tetanggaan di keluarga besarnya Haji Arab dulu di daerah Semarang Kalideres. Ya dengar orang tua saya itu punya kenalan info masalah rumah klaster di Ketapang, daerah Ketapang, Cipondo itu. Belum tahu namanya CV Kaisa Al-Mansur, belum tahu kan. Nah terus ditelisik sama saya, dicari info-infonya ke daerah Ketapang, dapet. Nah dapet ya itu si Haji Arab itu dengan nama CV Kaisa Al-Mansur itu. Nah terus ini Mas, yang lebih menguatkan saya untuk percaya lagi, itu kan teman kerja saya dulu, waktu selama masih di pabrik dulu, dia juga ngambil juga di situ di perumahan Kaisa Al-Mansur itu. Nah, tapi dia ini udah menempati rumah itu dengan rekomendasi dia juga. Jadi saya makin kuat lah keinginan saya untuk ambil rumah di situ. Oke. Saya juga mendapat info dari salah satu korban juga nih. Pernah beliau ini mendatangi rumah dari Pak Haji Arab ini ya. Nah ini katanya ini terkesan membawa-bawa nama besar Yusuf Mansur gitu. Jadi di rumahnya itu banyak foto-foto dipajang kedekatannya dengan antara Arab dengan Yusuf Mansur. Itu apakah benar begitu? Oh, kalau saya datang ke rumahnya, ke rumahnya Haji Arab langsung, emang terpampang jelas foto-fotonya mereka berdua. Iya, oke. Ya,
di Facebook juga ada, pokoknya di media sosial yang berhubungan sama si Haji Arab itu ada. Dia selalu apa namanya foto mesra gitu dengan si UYM ini. Oke. Nah, ini kan ada masalah Jadi kalau menurut saya ini Arab sama UYM ini bukan Arab ini membawa-bawa nama UYM ya. Ini mereka memang berteman, teman-teman. Dari video kemarin yang saya upload, kalau teman-teman tonton, kalau teman-teman simak, itu dikatakan bahwa Arab dan Yusuf Mansur ini berhubungan ketika si Arab ini menjual tanah. Artinya sudah jauh-jauh hari sejak itu gitu. Bahkan kolam ikan yang di depan rumah Yusuf Mansur itu yang buat ya Arab itu sendiri gitu. Dan ada beberapa proyek, ada beberapa bangunan yang itu direnovasi oleh Arab sendiri, teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi, berdasarkan cerita-cerita yang saya tangkap, ini memang Yusuf Mansur dan Arab ini memang saling mengenal, bukan kemudian Arab membawa-bawa nama Yusuf Mansur atau bagaimanapun itu gitu. Buktinya ini kan video yang saya upload kemarin itu memang itu proyek yang mangkrak itu di take over oleh Yusuf Mansur dengan niatan dari Yusuf Mansur ingin menjadikan bangunan di dalamnya itu menjadi rumah tahfiz, teman-teman. Terlepas dari fungsinya, kita tidak mempermasalahkan itu, yang jelas dari prosesnya ini harus benar, teman-teman. Jangan kemudian langsung ke muaranya, karena ada yang komen kan itu buat rumah tahfiz. Enggak, bukan begitu ceritanya, teman-teman. Bukan berarti kemudian itu buat rumah tahfiz terus caranya menghalalkan segala cara, tidak. Islam itu mengajarkan kita dari proses, dari awal, dari ini sampai penggunaannya itu harus positif, teman-teman. Terkait dengan legalitas kepemilikan tanah ya. Nah, ini apakah Mas Heri ini tidak meng-cross-check secara lebih detail gitu mengenai dokumen-dokumen legalitasnya bagaimana? Kemudian itu tadi track recordnya dari CV Kelsi Al-Mansuri itu gimana gitu? Saya ini apa namanya? Ini kan pertama kalinya saya udah mengambil rumah di developer ini ya. Oke. Nanya-nanya tanah sini. Ya cuma saya patokan saya cuma satu, teman saya itu yang udah berhasil itu ya. Saya nggak nggak banyak pikir panjang, langsung aja ambil. Masalah legalitas saya nggak cek cara mendapur. Karena memang ini ya, untuk Mas Heri mungkin bisa dibilang awam ya mengenai soal itu ya, legalitas dan hukumnya bagaimana gitu kan. Dan ini karena ini memang pertama kali Mas Heri ini ingin atau bisa membeli rumah gitu ya? Iya, kesempatan pertama kali. Kesempatan membeli rumah ya. Oke, Mas Heri ini total kerugiannya kemarin saya tanyakan itu ada nilai 100 juta begitu ya? Iya betul. Itu betul. Hanya DP-nya saja atau bagaimana? Ya itu DP-nya saja. DP-nya saja. Jadi total sebenarnya harga rumah itu berapa? Oh, saya sedikit lupa. Kalau nggak salah 400 juta, Mas. 400 juta ya? Tahun 2007. Iya 400. Oke. Nah, ini dari CV Kelsi Al-Mansuri ini menjanjikan rumah ini jadi itu sampai kapan gitu? Kapan bisa ditempati, bisa serah terima kunci gitu? Oh, rumah yang saya pengenin ya? Iya. Kalau nggak salah itu kan dari nol, dari tanah kosong, dari nol pokoknya, sampai 3 bulan apa 4 bulan lah gitu. Apa 6 bulan itu saya lupa ya, udah lama juga ya, maaf. Kalau untuk penyerah terimaan kunci itu waktu terakhir saya bayar DP yang ketiga, kan saya langsung 3 kali cicilan. Nah pas sudah pengen serah terima kunci ini udah mulai ada gelagat-gelagat nggak beres. Masalahnya saya minta kunci aja dipersulit. Katanya kan Haji Arabnya belum bisa ditemuin. Oke, jadi sebenarnya fisik rumah yang Mas Heri pesan ini sudah jadi atau belum? Udah jadi sebenarnya? Udah. Oke. Tapi alasannya kenapa Mas ini belum bisa serah terima kunci kemudian berhenti di tengah jalan itu gimana alasannya? Ya keburu hilang orangnya Mas. Dulu katanya ini apa namanya? Ntar itu tinggal pasang toren. Ya tinggal pasang toren, toren udah ada, tapi itu udah hilang duluan orangnya. Oke. Sejak kapan Mas mengulangi tahun berapa itu?
2019 awal kalau nggak salah. 2019 awal ya. Ya, ini kalau dari cerita Mas Heri ini benar, ini memang kuat diduga, sangat kuat diduga ini memang mungkin ini disengaja gitu. Karena menurut penuturan Mas Heri ini, dia sudah DP kurang lebih 100 juta, kok belum serah terima kunci, padahal rumahnya sudah jadi, alasannya ini, itu, toren, apa segala macam, terus kabur gitu loh. Tentu teman-teman yang sudah pernah membuat rumah, baik itu bangun dari nol, atau KPR, atau segala macam, sudah paham lah proses-proses dari memiliki sebuah rumah gitu. Ini, bagi saya ini ada sesuatu yang janggal gitu. Memang sangat ini sangat kuat diduga ini memang penipuan sejak awal gitu. Karena apalagi yang dipikirkan sampai rumah sudah jadi, lalu kemudian masih berbelit-belit, masih beralibi segala macam. Inilah kemudian menghilang begitu saja gitu. Apalagi yang bisa kita pikirkan selain ini memang penipuan sejak awal gitu. Maka saya harap teman-teman itu selalu mendukung perjuangan dari Pak Darso, Mas Aji, dan Pak Zaini Mustafa ini untuk kemudian masalah ini bisa selesai. Mereka ini, para investor ini, uangnya kembali saja, itu menurut saya masih dirugikan teman-teman. Sebenarnya mereka masih sangat dirugikan karena waktu itu terbuang percuma. Mereka sudah membuang energi, menguras energi untuk kemudian mencari uangmu, kalau kemudian menyetorkan ke kontraktor, ke orang yang punya lahan segala macam. Namun kenyataannya mereka bukan saja tidak memiliki rumah yang mereka idam-idamkan, yang mereka impikan, tetapi juga uang mereka ketahan di sana bertahun-tahun teman-teman. Makanya saya bilang, walaupun uang mereka kemudian dibalikan suatu saat, dikembalikan suatu saat, itu mereka sebenarnya tetap dirugikan teman-teman. Jadi Mas Heri juga waktu menyerahkan DP pertama itu juga tahun-tahun tersebut ya? Ya. Iya Mas. Waktu menyerahkan DP pertama itu ya di tahun 2019 tersebut ya? Di tahun-tahun tersebut ya? Di tahun 2017. 2017? Oh, di tahun 2017. Jadi menanti 2 tahun baru fisiknya ini jadi, tetapi ada masalah begitu ya? Oke. Nah, ini kan saya dengar ternyata kan terkait dengan kepemilikan tanah, ternyata ini sebenarnya tanah ini milik orang lain begitu ya? Nah, ketika terjadi masalah, Arab ini menghilang, nah ini kronologi datangnya UIM ini, Yusuf Mansur ini menawarkan untuk men-take over atau mengganti kerugian dari semua korban ini, awalnya bagaimana begitu? Dulu dia datang ke ini Mas, ke salah satu rumah, koordinator kita di grup, korban nasabah ini, si Yusuf Mansur ini. Nah, dia mencak-mencak, marah-marah, alasannya karena kita mau memviralkan ini, mungkin ada bocoran, ya dia tahu kita mau memviralkan di Kota Paris gitu. Ya, oke, ya. Dia marah-marah, terus keesokan harinya kita sama koordinator, bukan saya, koordinator sama pengacara kalau nggak salah waktu itu, Pak Jeki mendatangi ke pesantren Darul Quran, kalau nggak salah ya. Nah, dia tuh ingin menyelesaikan masalah rumah ini dengan sebutan dia tuh sodako. Iya. Dia ingin sodakokan penyelesaian rumah ini yang dimiliki sama Mas ini dengan draft yang dia buat sendiri. Dia menawarkan diri ya untuk mengganti kerugian dalam tempo waktu tertentu. Itu dalam kurun waktu berapa lama? 12 kali cicilan. 12 kali cicilan sejak tahun 2019. 2020 ya. Di September. Nah, terakhir Yusuf Mansur itu membayar atau mengganti kerugian cicilan itu terakhir kapan, Mas? Di tahun ini saya lupa nih di bulan berapanya. Oke. Sebelum puasa sih. Berarti di sini terjadi one prestasi dong, karena kan di janjinya itu Yusuf Mansur
mengganti kerugian dalam kurun waktu 12 kali cicilan atau dalam kurun waktu 1 tahun begitu ya? Ya, betul. Oke, ya. Saya dengar juga, ini Yusumatsu bukan sembarang men-take over ya, tetapi saya dengar juga ini dokumen-dokumen atau sertifikat katakanlah dari CVK Syekh Al-Mansur atau Arab ini saat ini dipegang oleh Yusumatsu, itu bagaimana ceritanya? Dipegang oleh Yusumatsu sendiri. Oh, ada apa namanya info dari para nasabah di grup WA-nya itu, katanya kalau aset rumah klaster buatan CVK Syekh Al-Mansur ini karena bermasalah diambil alih oleh UYM. UYM ini katanya mengambil suratnya, kalau nggak salah ya, saya mohon maaf kalau misalnya ini info kurang valid. Kalau nggak salah itu dibalik nama semua atas nama istrinya. Oke. Ya. Jadi ini bukan semata-mata Yusumatsu cuma-cuma mengganti kerugian nasabah begitu ya, tetapi di balik itu ternyata aset-aset atau dokumen ini dipegang oleh Yusumatsu dan dibalik nama ya, maaf ini dugaan ya atas nama istrinya begitu ya. Oke. Ya, memang tidak mungkin. Saya dari awal berpikir tidak mungkin Yusumatsu tidak punya tujuan hendak men-take over kasus orang lain yang mangkrak gitu loh. Tidak bisa dilogika, teman-teman. Makanya saya berpikir dari awal bahwa ini ada unsur mencari keuntungan di tengah-tengah semrawutnya sebuah masalah gitu loh. Itu salah satu opsi yang saya bilang kemarin, bahwa memang Yusumatsu terlibat dari awal, atau Yusumatsu kemudian datang memanfaatkan momen, memanfaatkan situasi gitu. Dan dari pernyataannya Mas ini itu sepertinya mengarah ke opsi yang kedua gitu. Maka tapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak mungkin Yusumatsu men-take over kasus ini, mengambil atau ikut dalam masalah ini sementara tidak ada keuntungan buat dia. Karena di logika pun nggak masuk, teman-teman. Dia sendiri, Yusumatsu sendiri itu terkait banyak masalah gitu loh. Hotel City, kemudian temunya Vidin, nggak perlu saya sebutkan satu-satu, banyak teman-teman. Ada batu bara, Paytrend, itu saja masih bermasalah, dan hak-hak dari para korban itu seperti misalkan karyawan Paytrend yang belum digaji itu belum diberikan, teman-teman. Lantas dia pergi masuk ke dalam kasus orang lain dan mengatakan berjanji akan mengganti uang-uang dari para investor tanpa ada keuntungan buat dia. Ini impossible bagi saya, teman-teman. Nah, ini kan kebukti. Berkas-berkas. Ini menurut penuturan dari orang yang diwawancara oleh Mas Aji ini. Dia mendengar info bahwa berkas-berkas aset dari perumahan Kaisar Mansur ini dibalik nama atas nama istri dari Yusuf Mansur gitu. Ini masih diduga ya. Dan bukan sekedar diduga, bagi saya ini kuat diduga, karena ini yang mengatakan sendiri adalah investor dan dia mendengar informasi ini dari grup-grup para investor gitu loh. Maka saya bilang dari awal bahwa kasus ini adalah kasus yang serius, karena Yusuf Mansur pun kan pernah juga kalau tidak salah itu di Surabaya terkait kasus investasi penipuan perumahan, investasi penipuan itu, investasi bodong perumahan gitu. Walaupun dalam kasus yang di Surabaya itu Yusuf Mansur dinyatakan tidak terlibat gitu. Tapi kan melihat banyaknya kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur, maka bagi saya itu sangat kuat diduga bahwa Yusuf Mansur memang terlibat gitu di masalah-masalah itu gitu. Kenapa kalau misalkan kayak misalnya ya kayak kasus yang di Surabaya ini kita berandai-andai. Kenapa menyeret nama Yusuf Mansur? Kenapa bukan nama orang lain gitu? Katanya di situ Yusuf Mansur cuma influencer atau apapun itu gitu. Yang jelas di situ tidak terbukti Yusuf Mansur, bukan tidak terbukti, dinyatakan tidak terlibat gitu. Dan perumahan Kaisar Mansur ini mirip-mirip dengan yang di Surabaya gitu. Dan ini menyeret nama Yusuf Mansur. Dan menurut penuturan Mas Heri ini itu dibalik nama atas nama istrinya. Berarti kan ini memang betul-betul memanfaatkan keadaan gitu, memanfaatkan kondisi gitu. Dan juga yang perlu teman-teman ingat bahwa uang dari para investor ini belum dikembalikan sama sekali bagi saya. Sudah dikembalikan tapi ya cuma 20 juta lebih. Itu nggak ada gunanya gitu loh. Dari total nilai miliaran itu 20 juta nggak ada nilainya, teman-teman.
Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Harusnya ini jadi perhatian orang-orang yang punya wewenang, yang punya kuasa untuk menyelesaikan kasus-kasus dari Yusuf Mansur ini, karena sudah terlalu banyak, teman-teman. Sudah terlalu banyak. Ini malah dia nyalek gitu loh, malah caleg DPR RI. Akan seperti apa ketika dia bisa duduk di parlemen sana gitu? Akan seperti apa kemudian ke depannya negara ini gitu? Kalau diduduki oleh orang-orang seperti ini yang masih punya banyak borok di belakangnya gitu. Kita ikuti terus kasus-kasus dari perumahan Kaisal Mansur ini, semoga kemudian menemui penyelesaian, semoga kemudian hak-hak dari para investor ini dikembalikan, walaupun seperti yang saya katakan tadi, uang mereka balik saja sebenarnya mereka sudah dirugikan, teman-teman. Cukup sekian dari saya, Khalid Al Walid, see you on the next videos.